Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pH air. Saya rasa pembahasan ini cukup penting ya sahabatku semua, mengingat sahabat sering berkonsultasi ke saya tentang kegagalan sahabat dalam berbudidaya ikan lele. Entahkah memang di segmen pembenihan ataupun segmen pendederan, bahkan segmen pembesaran. Macam-macam ya kendala yang dialami oleh sahabat di lapangan. Dari mulai ikannya kolab, ikannya berdiri, ikannya upacara, ikannya nggak mau makan, ikannya lambat tumbuh, bahkan mengalami kematian yang bermacam-macam, kumis keriting, white spot, sirip merah, segala macam. Nah, di pembahasan kali ini adalah jawaban dari kegagalan sahabat dalam berbudidaya ikan lele, yaitu titiknya ada di kualitas pH air kolam sahabat sendiri ya. Nah, sebelum saya membahas secara rinci ya untuk tingkatan pH ini, perlu sahabat ketahui juga pH atau singkatan dari power of hidrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan keasaman atau kebasahan yang dimiliki suatu larutan. Nah, air kolam kita ini bentuknya adalah larutan ya. Yang namanya air berarti kan larut seperti itu. Pasti air ini memiliki tingkatan pH yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana cara kita memelihara air kolam kita. Apakah memang kondisi pH-nya itu turun dari tingkat normal atau memang melebihi dari tingkat normal. Seperti itu sahabatku semua. Nah, itu adalah pengertian dari pH air sendiri. Nah, untuk tingkatan pH sendiri, silahkan sahabat lihat tabel di samping saya. Di sini sudah tertulis untuk tingkatan pH dari mulai angka 0 sampai 14. Nah, untuk budidaya ikan lele sendiri, air kolam yang normal untuk budidaya di angka 7 dan 8. Apabila air kolam sahabat pH-nya di bawah dari 7, maka air kolam lele sahabat dinyatakan asam ya. Tapi sebaliknya, kalau air kolam sahabat tingkatan pH-nya di atas dari 8, maka air kolam sahabat dinyatakan basa. Nah, seperti itu sahabatku semua. Jadi pengertian asam dan basa itu adanya di tingkatan pH. Apabila pH rendah dinyatakan asam, apabila pH tinggi dinyatakan basa. Nah, apa saja dampak dari penurunan pH atau peningkatan pH dari kondisi normal? Nah, di sini akan saya buat perinciannya ya sahabatku semua. Dalam kondisi normal, air kolam budidaya lele kita itu di angka 7 dan 8. Walaupun pada kenyataan di lapangan, lele masih mempunyai toleransi untuk kadar pH-nya itu di bawah 7, umpama 6,5 itu masih ada toleransi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Atau seumpamanya di atas 8, 8,5. Nah, di situ juga sama, lele memiliki toleransi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Tapi apabila lebih dari 8,5 atau kurang dari 6,5, di situ akan mengalami kendala. Nah, akan saya jelaskan ya sahabatku semua. Misalnya air kolam sahabat pH-nya turun dari normal 7 ke angka 6 misalnya. Pas dicek menggunakan pH meter air, kondisi air tersebut pH-nya 6. Tingkatan pH di bawah 7, katakanlah 6, itu sama saja dengan peningkatan pH air di atas 8, yaitu 9. Di kondisi 9 dan 6 itu sama ya. Turunnya ke angka 6, naiknya ke angka 9, lele terlihat sehat, gesit, makannya lahap, tapi secara pertumbuhan sedikit terhambat. Nah, kita turun lagi ya, setahap ke lebih bawah dari angka 6, yaitu angka 5. Nah, ketika pH turun ke angka 5 atau naik setahap dari angka 9, yaitu angka 10, dipastikan lele tidak bisa berkembang biak. Nah, kalau kita dalam segmen pembenihan nih, suka ada sahabat yang berkonsultasi ke saya, "Kang, saya mijahkan indukan lele, tapi kenapa kok tidak memijah?"
Kang, saya menjajakan indukan lele, tapi kenapa ya kok telurnya itu bonor putih semua? Nah, di sini kasusnya sahabatku semua, bisa jadi pH air di kolam sahabat itu turun ke angka 5 atau naik di angka 10. Alasannya sama, ikan susah untuk berkembang biak, bahkan di angka level 5 dan 10 ini telur akan gagal menetas dan tidak berkembang biak. Walaupun memang pada kenyataannya induk yang kita miliki memang sudah memiliki 6 ciri kriteria indukan yang siap memijah. Secara kematangan gonat memang sudah matang, tapi air kolam kita tidak mendukung, katakanlah level daripada pH-nya itu di angka 5 atau di angka 10, dipastikan lele tidak akan bisa berkembang biak, telur pun akan bonor. Nah, sebaliknya kalau kita di pendederan dan pembesaran, ikan akan sulit tumbuh ya. Bahkan dalam satu kasus kalau level pH-nya itu 5, paling bawahnya 5 atau di paling atasnya itu 10, lele yang kita budidayakan ini akan berjalan di tempat. Bahkan ada pertumbuhannya yang jomplang. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, di sini kasusnya lele yang gede kemungkinan cukup bisa beradaptasi dengan kondisi pH air 5. Akhirnya dia makan gitu kan dengan lahap, tumbuh dengan normal biasa, bergerak dengan gesit. Tapi yang kuntet ini, yang kecil ya, itu tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa memberikan toleransi ketika pH turun di angka 5 dan naik di angka 10. Nah, satu kasus ada yang seperti itu ya sahabatku semua, dan saya pun pernah mengalaminya. Oke, itu tingkatan pH air di angka 5. Bagaimana kalau turun lagi nih? Ya, di angka 4. Nah, apabila tingkatan pH air di kolam sahabat turun di angka 4 atau naik di angka 11, itu biasanya kejadian ikan tidak nafsu makan, upacara alias berdiri, muter-muter bahkan mati. Nah, tingkatan pH air di bawah 5, katakanlah 4 sama levelnya dengan angka di atas 10, yaitu 11. Ya, alasannya sama, ikan pasti tidak akan nafsu makan, menggantung atau upacara, bahkan muter-muter dan mati karena pH-nya tidak mendukung. pH di level itu ikan pasti mati ya, dalam kondisi dia gak nafsu makan. Bahkan ada sebagian ikan tuh yang kena kumis keriting, white spot, karena memang ketika tingkatan pH turun, katakanlah dia asam atau dia naik ke level 11 basa. Nah, di tingkatan itulah bakteri-bakteri negatif yang katakanlah sebut bakteri patogen, Aeromonas, itu membangun koloni yang kuat sehingga menimbulkan gas amoniak yang tinggi dan menyerang ikan. Nah, disitulah ikan kena sirip merah, ya, kena lagi white spot, kena lagi moncong putih dan lain sebagainya. Nah, itu sahabatku semua, saya jawab melalui konten ini. Kegagalan sahabat tentang ikan yang kena penyakit ini itu awalnya dari kualitas air sahabat, yaitu pH-nya menurun. Setelah pH-nya menurun, endapan di dasar kolam yang berbau amoniak itu tidak sahabat buang juga. Akhirnya lele kita yang kena imbasnya. Nah, kita turun lagi dari level 4 ke level yang paling bawah, level 3. Ya, di sini apalagi ya, lele tidak ada toleransi ya. Kalau level pH-nya sudah di bawah sekali, yaitu angka 3, lele muter-muter upacara mati, dan matinya pun itu biasanya kulitnya terkelupas seperti itu. Kan suka ada yang berkonsultasi ke saya, Kang, ikan saya kok mati, dan mati itu kulitnya terkelupas. Nah, ketika pH ini terjun di jurang paling dasar, katakanlah di angka 3, ikan itu mati dalam keadaan kulitnya terkelupas. Karena apa? Sejak dia muter-muter dan berdiri tuh udah mengalami stres berat dan mengeluarkan seluruh antibodi. Antibodinya itu adalah lendirnya. Lendir itu adalah kekuatan lele, tamengnya lele untuk menghalau segala macam penyakit dan bakteri. Nah, ketika antibodinya ini habis dan antibodinya itu keluar semua alias lendirnya keluar, lele akan terlihat lemah dan gampang diserang penyakit. Nah, yang menyebabkan kulitnya terkelupas itu adalah bakteri negatifnya ini gampang menyerang lele, dan tingkatan pH-nya pun sudah di jurang paling dasar, yaitu 3. Atau tingkatan dasar 3 ini yang paling bawah sama halnya dengan tingkatan yang paling atas di angka 12.
ya. Nah, seperti itu. Jadi kasusnya di angka 3 dan 12 itu sama ya. Paling tingginya 12, paling bawahnya 3. Ikan akan mengalami stres berat, dia upacara, muter-muter malah, kalau istilah penyakit ayam itu tetelo, dia mengeluarkan seluruh antibodinya dia alias lendir, dan si bakteri negatif gampang menyerang tubuh lele. Akhirnya lele mati dan kulitnya mengelupas. Seperti itu sahabatku semua. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan pH air di kolam kita dan bagaimana dampaknya terhadap lele yang kita budidayakan. Lalu bagaimana Kang cara mengecek pH air tersebut agar kita mengetahui? Ya, sahabat tinggal beli aja namanya pH meter air. Silahkan cari di toko-toko elektronik atau mungkin di e-commerce ya, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Silahkan sahabat cari. Dari mulai harga yang paling murah dan yang paling mahal itu sudah ada ya. Silakan sahabat beli untuk mengecek bagaimana sih pH air kita dan berapa sih tingkatan pH air kita. Kenapa sih ikan kita lemas, ikan kita muter-muter, gantung, mati dan sebagainya. Ketahui dulu dari tingkatan pH air di kolam kita. Makanya ada sebagian sahabat pembudidaya yang sudah berpengalaman mengatakan budidaya ikan lele itu bukan budidaya ikan lelenya, tapi budidaya airnya dulu. Kita sediakan ranah untuk hidup lele, yaitu air, agar lele tersebut betah di kolam kita. Ya, kita namanya juga kolam buatan ya sahabatku semua. Ya, kita harus membuat satu rekayasa kolam yang seakan-akan dia berada di habitat alam bebas, padahal dia di kolam darat. Nah, kita harus bisa menyesuaikan hal seperti itu sebelum kita berbudidaya ikan lele. Jadi perkataan bahwa memang budidaya lele itu bukan budidaya lele saja, tapi budidaya airnya juga, yaitu kita harus mengurus dan merawat air agar lele betah di kolam kita. Ya, dia makan lahap, sehat, tumbuhnya pun cepat, dan juga cepat kita jual lalu menghasilkan. Seperti itu sahabatku semua. Mudah-mudahan sahabat paham dengan bahasa yang saya sampaikan bahwa pH yang normal untuk budidaya ikan lele yaitu di angka 7 dan 8. Apabila pH air kita ini turun dari angka 7, berarti dipastikan kolam sahabat itu dalam keadaan asam. Nah, apabila pH air kolam sahabat itu di atas 8, maka dipastikan air kolam sahabat itu basah. Lalu bagaimana Kang tindakan kita apabila pH air ini turun atau naik? Nah, di sini ada beberapa solusi dari pengalaman saya ya mengatasi pH air turun dan pH air naik ya. Saya yakin ya, jangankan di seluruh Indonesia ya, di tempat saya sendiri pun berbeda desa itu pasti beda dengan karakter airnya. Entahkah memang pH airnya tinggi atau pH airnya rendah ya. Itu bisa kita ketahui dengan cara mengecek dulu. Apabila memang kenyataannya pH air di tempat kita ini rendah, nah sahabat bisa endapkan dulu airnya, jangan dipakai dulu budidaya. Silahkan masukkan ke kolam, kita endapkan dulu lalu kita treatment. Dengan apa caranya agar pH ini meningkat? Ada dua cara ya sahabatku semua. Silahkan sahabat treatment airnya dengan cara mengaplikasikan probiotik. Sementara untuk cara treatment dan pemupukan air sudah saya share di video terdahulu. Ini videonya, untuk link akan saya taruh di deskripsi. Silahkan sahabat masukkan garam untuk membasmi bibit bakteri. Sahabat masukkan juga larutan urea untuk memperkaya unsur hara yang ada di kolam. Lalu sahabat kasih fondasi yang kuat dengan mengaplikasikan probiotik yang cocok di tempat sahabat. Silahkan, probiotik banyak tersedia di pasaran. Silahkan sahabat pilih mana yang cocok. Untuk apa? Agar di sini ada fondasi bakteri positif yang nantinya akan mengurai sisa-sisa organik yang mengendap di dasar kolam. Nah, bisa juga seperti itu. Nanti akan berangsur pH naik. Atau dengan cara pengapuran. Biasanya kapur yang kita gunakan adalah kapur dolomit dengan takaran tertentu. Misalnya kolam saya ini yang pernah terjadi penurunan pH ya. Kolam saya 2 x 3 meter. Saya larutkan kapur itu 1 sendok makan. Saya larutkan ke air ya, ke air aqua yang gede itu. Saya larutkan, lalu airnya saya tebar. Nah, insya Allah berangsur naik untuk pH-nya. Bagaimana kalau pH tinggi? Cara mengatasinya? Ya bisa juga sahabat dengan cara mentreatment air seperti yang sudah saya katakan tadi. Atau kalau memang pH airnya tinggi,
Dengan cara diendapkan pun biasanya pH-nya akan normal. Biasanya air sumur yang kita ambil dari sumur langsung masuk ke kolam itu pH-nya tinggi, tapi setelah diendapkan biasanya suka normal. Tapi kalau memang belum normal juga, silahkan sahabat treatment dengan cara tadi. Atau kalau masih tinggi juga pH-nya, sahabat bisa memasukkan daun ketapang ya. Silahkan sahabat cari daun ketapang, banyak ya di pinggir jalan juga banyak. Cari daun ketapang ya, masukkan ke dalam kolam ya. Ya sebanyak 3-4 lembar saja silahkan masukkan, atau 5 lembar juga bisa. Silahkan masukkan sampai pH-nya normal, dan setelah normal sahabat bisa melakukan budidaya. Itu tadi sahabatku semua penjelasan tentang pH air, dari mulai arti dari pH air itu apa, tingkatan pH air seperti apa, dampaknya seperti apa, lalu penanganannya seperti apa ya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan sahabat bisa memahami bahasa dari pembahasan saya ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.